Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilham Anggit Sawakit. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS Bisnis Intelligence untuk pelajaran tugas dari ujian akhir semester. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Iwani Saputra, di mana yang menjadi dosen Bisnis Intelligence bisa memberikan materi dan menyampaikan materi kepada saya sehingga materi itu dapat saya jawab untuk menggunakan jawaban UAS ini. Lanjut saja, apa itu bisnis intelijen? Jadi, bisnis intelijen itu adalah merupakan sekumpulan proses, teknologi, dan alat untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data bisnis agar menghasilkan informasi yang berguna dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis. Fungsi utama yaitu mengubah data mentah menjadi insight melalui visualisasi seperti dashboard, laporan analitik, dan prediksi berbasis data. Ciri utama bisnis intelijen yaitu integrasi data, mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti database, spreadsheet, dan cloud. Kemudian visualisasi data, yaitu menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik, dashboard, dan peta. Ciri utama selanjutnya adalah analisis data, yaitu menganalisis data historis dan real time untuk menemukan pola dan tren. Kemudian pendukung keputusan, yaitu membantu decision maker memahami pola dan tren bisnis. Contoh aplikasi bisnis intelijen, yaitu Tableau atau Power BI. Menyajikan dashboard interaktif untuk analisis penjualan, keuangan, logistik, dan sebagainya. Contoh, manajer pemasaran menggunakan Power BI untuk melihat produk mana yang jualannya menurun dan di wilayah mana, lalu mengarahkan strategi promosi berdasarkan data tersebut. Ini merupakan salah satu data Tableau yang sering digunakan. Contoh aplikasi bisnis intelijen lanjutan yaitu SAP Business Object digunakan oleh perusahaan besar untuk laporan keuangan dan operasional secara enterprise-wide. Contoh perusahaan manufaktur menggunakan SAP BO untuk mengevaluasi efisiensi lini produksi dan mengurangi waktu downtime. Kemudian dapat menggunakan Google Data Studio, yaitu cocok untuk visualisasi data pemasaran digital seperti dari Google Analytics dan Ads. Contoh, tim digital marketing membantu performa kampanye online secara real time dan menentukan anggaran iklan yang optimal. Terus bagaimana langkah-langkah menggunakan Power BI? Pertama, kita harus menginstal dulu dan buka Power BI desktop. Unduh aplikasi dari situs resmi Microsoft dan install di komputer Anda. Kemudian import data atau mengambil get data, klik caranya adalah klik home, kemudian langsung get data, pilih sumber, yaitu data seperti Excel, SQL Server, CSV Web, SharePoint, atau Google Analytics. Setelah memilih, klik connect, lalu load. Kemudian selanjutnya ada transformasi data, yaitu menggunakan Power Query Editor. Klik transfer data untuk membuka Power Query Editor, lakukan pembersihan dan transformasi data. Langkah-langkah menggunakan Power BI selanjutnya adalah membangun data model, yaitu buat relasi antar tabel, gunakan fitur manage relationship, tambahan kolom dan ukuran baru menggunakan rumus DAX. Visualisasi data, klik tab report, seret kolom ke kanvas, dan pilih jenis visualisasi, tambahkan filter dan slicer untuk interaktivitas. Kemudian publikasi dan berbagi. Setelah semua data selesai, dapat dilakukan publikasi dan berbagi. Klik publish ke Power BI Service, bagikan tonton dashboard ke rekan tim atau sematkan Microsoft Teams, SharePoint, dan website. Kemudian apa sih perbedaan Power BI dan tabel AU? Yang pertama adalah dari pengembang. Pengembangnya untuk Power BI yaitu adalah Microsoft, sedangkan tabel AU adalah Salesforce. Terus fokus utamanya yaitu Power BI berintegrasi dengan ekosistem Microsoft. BI untuk semua level bisnis, sedangkan tabel EU itu hanya visualisasi data interaktif dan evaluasi secara mendalam. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah yang pertama adalah antar muka pengguna. Power BI menggunakan berbasis ribbon seperti Excel mudah digunakan bagi pengguna Office. Sedangkan tabel EU menggunakan drag and drop yang intuitif dan fleksibel, cocok untuk analisis visual. Yang kedua adalah visualisasi data, yaitu Power BI baik mendukung visual custom dan interaktif dari marketplace. Tabel EU ini sangat kaya visualisasi kompleks dan storytelling data. Perbedaan yang ketiga adalah sumber data, yaitu Power BI menggunakan Excel, SQL,
Server, SharePoint, Azure, Oracle, dan lain-lain. Sedangkan TPLA hanya mendukung lebih banyak koneksi BigQuery, Hadoop, Redshift, SAP, dan lain-lain. Kemudian perbedaan Power BI dan TPLA lanjut adalah untuk harga Power BI sendiri adalah untuk yang Pro itu $10, sedang premium per kapasitas. Sedangkan TPLA hanya $20 per kreator, $35 untuk Explorer, dan $15 untuk Viewer. Versi gratis Power BI Desktop penuh fitur lokal, TPLAU, TPLA publik, big data harus online. Kurva pembelajaran Power BI lebih mudah untuk pemula atau pengguna Excel, sedangkan TPLAU cukup curam bagi pemula tanpa latar belakang visualisasi. Terus perbedaan selanjutnya adalah kesesuaian penggunaan. Power BI cocok untuk kebutuhan laporan operasional rutin dan kolaborasi dalam organisasi yang menggunakan produk Microsoft. TPLAU lebih ideal untuk perusahaan yang fokus pada storytelling data, analitik eksploratif, dan visualisasi berskala besar. Kesimpulannya adalah keduanya memiliki peran penting dalam analisis data dan pemilihannya sangat tergantung pada kebutuhan bisnis, kompetensi tim, serta anggaran yang tersedia. Setelah kita membahas perbedaan Power BI, selanjutnya adalah urgensi bisnis intelijen bagi perusahaan. Ya, bisnis intelijen bagi perusahaan sangat penting ya. Jadi pengambilan keputusan itu dapat jadi mengambil keputusan lebih cepat dan tepat. Dengan WI, manajer atau payment tidak perlu lagi mengandalkan intuisi semata. Data yang sebelumnya tersebar di berbagai departemen dapat dipersatukan dan divisualisasikan dalam bentuk dashboard yang mudah dipahami. Kemudian adalah efisiensi operasional. BI dapat mengidentifikasi proses yang tidak efisien, membandingkan performa antar unit, dan memantau KPI atau Key Performance Indicator secara real time. Kemudian urgensi selanjutnya adalah meningkatkan daya saing. Perusahaan yang memanfaatkan BI memiliki keunggulan kompetitif karena mampu memahami tren pasar, perilaku konsumen, dan kondisi pesaing lebih awal. Yang selanjutnya adalah pemantauan dan prediksi bisnis. Aplikasi BI dapat digunakan untuk analisis prediktif, misalnya memprediksi permintaan produk, tren keuangan, atau potensi perusahaan pelanggan. Urgensi selanjutnya, kolaborasi tim yang lebih baik ya, dengan adanya platform BI seperti Power BI, Tableau, atau Google Data Studio, semua stakeholder bisa mengakses data yang sama, mempercepat proses pelaporan, dan mendorong transparansi antar departemen. Contoh penerapan nyata, perusahaan retail seperti Tokopedia atau Indomaret menggunakan BI untuk menganalisis tren penjualan per lokasi. Jangan perusahaan manufaktur memakai BI untuk memantau efisiensi lini produksi. Kemudian perbankan dan fintech menggunakan BI untuk mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan. Terus bagaimana langkah-langkah kita menggunakan TPLAU? Pertama adalah menghubungkan ke sumber data. Buka TPLAU desktop, pilih jenis koneksi, misalnya Microsoft Excel, dan arahkan ke file data yang ingin dianalisis. Memuat dan menyiapkan data, lihat preview data, bersihkan data, hapus kalau tidak relevan, rename, tabel, dan buat calculate file, join data, pivot, dan filter. Kemudian membuat worksheet dan visualisasi, drag and drop dimension and measure di kolom rows, atur jenis grafik sesuai kebutuhan, dan gunakan fitur show me untuk melihat rekomendasi chart. Langkah-langkah selanjutnya, mendesain dashboard interaktif, yaitu dengan cara klik menu dashboard, set worksheet yang sudah dibuat ke area dashboard, tambahkan fitur global drop down selector atau high click action, dan desain layout agar lebih mudah dipahami. Menganalisis dan mengevaluasi insight, tujuan tinjau ada apakah visualisasi memberikan insight yang relevan dengan tujuan bisnis, menunjukkan pola dan anomali dan kemungkinan pengambilan keputusan yang tepat, menyimpan dan membagikan output, yaitu simpan lokal, TBB atau WPX, share ke TPLAU publik atau TPLAU server, ekspor ke PDF, gambar, PowerPoint, atau embed di web. Apa saja yang menjadi sumber data yang didukung oleh TPLAU? Data source-nya yaitu adalah file lokal, kita dapat menggunakan Excel, CSV, atau JSON database, kita menggunakan MySQL, SQL Server, PostgreSQL. Cloud juga dapat digunakan seperti Google BigQuery, Snowflake, Google Sheet. Itu juga dapat digunakan. Jenis visualisasi di tabel AU yaitu adalah bar chart untuk membandingkan nilai antar kategori, kemudian pie chart untuk menunjukkan proporsi dari keseluruhan, heat map untuk menunjukkan intensitas data dengan warna, line chart untuk menunjukkan tren data sepanjang waktu, map untuk visualisasi data geografis, dan scatter plot untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel.
Perbandingan fitur analitik Power BI dan tabel AU. Fitur dari Power BI dan tabel ada beberapa perbedaan. Yang pertama dari bahasa pemrograman, yaitu Power BI menggunakan DAX atau Data Analysis Expression dan M-Language. Sedangkan tabel AU menggunakan tabel kalkulasi dukungan Python dan TabPy. Statistik dan Machine Learning menggunakan integrasi dengan Azure ML dan AutoML bawaan, sedangkan tabel AU terintegrasi dengan R, Python, dan mendukung Advanced Predictive Modeling. Fitur AI atau NLP, Q&A, Natural Language Query, Smart Naratif, sedangkan tabel AU menggunakan Data dan Data penjelasan atau dapat dilakukan penjelasan secara otomatis. Oke, selanjutnya kesimpulan yaitu bisnis intelligence sangat penting. Jadi BI bukan hanya sekedar alat bantu analisis data, melainkan sistem yang mengintegrasikan informasi, menganalisis performa, dan mendukung pengambil keputusan strategis bicara lebih cepat dan akurat. Pilihan platform sesuai dengan kebutuhan. Jadi Power BI dan TBM memiliki kelebihan masing-masing. Pemilihan platform BI harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, kompetensi tim, dan anggaran yang tersedia. Dan masa depan berbasis data, di era digital dan kompetitif saat ini, perusahaan tidak mengadopsi BI akan tertinggal dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini semua dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester. Eh, ada salahnya sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.